fikih toharoh. Tentu saja ini bukan sekedar kita pelajaran yang sejak kecil kita pelajari, tapi bahkan sehari-hari telah kita lakukan. Ya, maka mengkaji masalah ini berarti kita berupaya untuk mengokohkan lagi, memantapkan lagi pemahaman kita. Ya, atau bisa jadi juga mungkin ada yang perlu kita luruskan. Atau juga tentu ya kita niatkan ya suatu saat nanti kita bisa jadikan bahan-bahan ini ya untuk dapat menyampaikan ya kepada siapapun ya mungkin yang terdekat kepada keluarga kita ya sebagai salah satu pengamalan dasar ya dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Baik, saya bisa dijadikan co-host nggak ya? Saya mau kirim atau buka ini file. Saat ini sudah bisa share screen belum, Pak? Kalau dari belum. Saya izin untuk meng-enable share screen dulu ya, Pak. Sebentar. Baik. Sudah bisa, Pak? Tadi baik. Sudah. Baik, rekan-rekan sekalian, ini mudah-mudahan bisa kita bicarakan ya tema ini dalam satu kali pertemuan. Karena ini saya slide-nya sampai 50-an karena ini apa namanya? Tema ini sebenarnya kalau dalam kitab fikih itu cukup panjang. Ya, cukup panjang. Karena pembahasan toharo juga apa namanya? Selain dia mendasar ya juga cukup banyak apa namanya cabang-cabangnya. Baik, kita coba saja, mungkin nanti kita lengkap ya kalau memang membutuhkan waktu. Saya kira-kira dapat waktu berapa ya? 1 jam ya? Atau 2 jam? 1 jam? Insya Allah nanti sampai 8.45, nanti 15 menit akan kita pakai untuk sesi tanya jawab di akhir. Sekitar 1 jam. 8.45, cukup ya. jauh juga ya. Baik, mungkin saya sampai 8.30 aja barangkali, atau selebihnya mungkin bisa lebih bagus kalau lebih banyak kita berdiskusi. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan bahwa tohara ini memang sesuatu yang sangat mendasar ya, namun bukan berarti kemudian kita menyepelekan dan mengabaikannya. Ya, mendasar tapi juga sebenarnya prinsip. Bahkan di sana terkandung nilai-nilai akidah dan keimanan. Baik, langsung saja. Ketika kita berbicara tentang toharoh itu, apa yang dimaksud dengan toharoh? Ya. Toharoh itu dari segi bahasa artinya bersih. Ya. Sementara dari segi istilah adalah ya, mensucikan diri dari hadas dan najis sebagai syarat untuk melakukan ibadah tertentu, khususnya sholat. Ini prinsip atau definisi sederhana tentang toharoh. Ya. Jadi ada sebuah kaifiat tata cara yang telah ditetapkan syariat bagi kita untuk mensucikan diri kita terlebih dahulu baik dari hadas atau najis ketika kita hendak melakukan satu bentuk ibadah, khususnya ibadah sholat. Ya, khususnya ibadah sholat. Jadi dari sini saja sudah kelihatan ya bagaimana urgensi toharoh ini, bagaimana sangat apa namanya kalau boleh kita katakan sangat strategisnya kita memahami dan mengamalkan toharoh ini, ya, karena tidak mungkin kita bisa sholat tanpa kita melakukan toharoh, gitu ya. Bahkan para ulama sampai mengatakan, ya,
kufur kalau ada orang yang mengatakan boleh sholat tanpa toharoh. Itu bisa menyebabkan kekufuran. Ya, sampai sebegitunya mereka mengatakan demikian. Kenapa? Karena permasalahan toharoh ini sangat jelas kedudukannya, ya, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam pengamalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kitab-kitab fikih yang disusun para ulama, ya, tidak ada kitab fikih yang mengabaikan dan meninggalkan bab toharoh. Bahkan bab ini biasanya diletakkan pada bab pertama dalam kajian fikih, begitu ya. Ya, jadi sebelum orang berbicara tentang berbagai hal, ya, apakah sholat, puasa, zakat, muamalah dan seterusnya, dia harus belajar tentang toharoh. Ya, jangan sampai kita sudah belajar kemana-mana tentang toharoh, kita masih belum memiliki pemahaman yang selayaknya. Baik, toharoh adalah identitas seorang muslim. Ya. Toharoh adalah identitas seorang muslim. Ya, artinya ya, di sini dikatakan ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadikan toharoh seorang muslim itu ya, lambangnya, ya, identitasnya, ya, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ya. Dan ini dikatakan sebagai identitas baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Sebab ibadah-ibadah lain atau agama-agama lain, mungkin kalau berbicara tentang sholat, mereka akan mengatakan saya juga ada sholat. Kalau berbicara tentang puasa, mereka juga akan mengatakan saya juga ada puasa. Tapi masalah toharoh ini masalah kekhasan seorang muslim. Ya, toharoh dalam bentuk mandi, wudhu, segala macam, itu menjadi identitas. Dan ini juga yang nanti menjadi identitas dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah ditanya bagaimana nanti kamu mengenali umatmu, kata Rasulullah min atharil wudhu, ya, dari bekas wudhu mereka. Gitu. Ya, dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal insya Allah, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Ya, Atha dan Muqatil dan Al-Kalbi mengatakan pemahamannya apa? Yuhibbut tawwabina minadz-dzunub. Ya, Allah mencintai orang yang bertaubat dari dosanya, wa yuhibbul mutatahhirina bil ma' minal ahdats wan najasat. Dan Allah mencintai orang yang suka bersuci dengan air dari hadas dan najis. Ya, Muqatil bin Hayyan mengatakan yuhibbut tawwabina minadz-dzunub wal mutatahhiri minasyirk. Allah mencintai orang yang taubat dari dosa dan mensucikan dirinya dari syirik. Nah, ini dari sini sebenarnya pemahaman toharoh nanti akan kita ketahui ya, bahwa sebenarnya di antara makna toharoh bersuci adalah mensucikan hati kita dari syirik dan kekufuran. Ya, dari syirik dan kekufuran. Ya. Ya, nanti akan kita lihat skemanya. Dalam ayat yang lain, ya, fihi rijalun, kalau tidak salah ini surat Al-Anfal ya, atau surat At-Taubah. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, jadi ketika Allah menjelaskan bahwa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an yuqama fi, maka Allah mengatakan di masjid tersebut ada orang-orang yang cinta untuk bersuci. Ya. Apa maksudnya Allah mencintai mereka yang suka bersuci atau mensucikan dirinya? Ya. Rupanya di sini ayat ini berbicara tentang ahli Kuba, penduduk Kuba. Allah puji penduduk Kuba ini kenapa? Karena mereka suka bersuci. Yang lebih khusus apa? Mereka suka istinja dengan air. Ya, istinja dengan air. Jadi wallahu a'lam bisa jadi perkara istinja dengan air saat itu belum membudaya, tapi ahli Kuba itu sudah melakukannya. Jadi istinja ya itu nanti bagian dari toharoh, ya, bagian dari toharoh. Jadi toharoh bukan cuma berwudu saja, ya, bersuci dari najis juga bagian dari toharoh. Baik,
Kita lanjutkan lagi. Ya, secara garis besar, ya, toharoh itu terbagi dua. Ini yang tadi kita katakan. Ada toharoh maknawiyah, atau toharoh al-maknawiyah. Ya, mensucikan hati jiwa kita. Ya, mensucikan hati dan jiwa dari apa? Dari pengaruh syirik, nifak, kekufuran, dan dari dosa-dosa serta sifat-sifat tercela yang ada pada hati kita. Nah, itu at-thaharah al-ma'nawiyah. Ya, ini juga penting. Ya, cuma memang dia tidak masuk dalam bab fikih. Ya, nanti masuk bab tauhid atau bab akhlak, gitu ya. Dalam bab tauhid kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita dari kekufuran dan kemusyrikan. Ya, jangan sampai kita sibuk mensucikan diri kita secara fisik, kita berwudu, kita belajar bab mandi, bab tayamum, ya, tapi masalah kejiwa hati kita tidak kita bersihkan dari kekufuran dan kesyirikan, gitu ya. Ya, itu mah namanya kalau kata orang apa istilahnya, ya dia bersihkan yang kecil-kecil tapi racun yang besar dia biarkan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Cuma pembahasannya perkara ini tidak di fikih. Tidak dikatakan dengan bab toharoh ma'nawiyah, nanti babnya bab iman, ikhlas, ya. Atau dari sifat tercela, ya, sifat yang dapat mengotori hati, dendam, sombong, begitu ya, riya dan semacamnya. Nah, itu masuknya biasa bab adab, bab tazkiyah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya at-thaharah al-hissiyah, thaharah hissiyah, fisik, zahir. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya, atau yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, dibahas dalam kitab-kitab fikih, yaitu bagaimana kita mensucikan badan kita atau tubuh kita dari hadas dan najis. Nah, ini yang masuk dalam kajian fikih. Dan inilah umumnya istilah toharah dalam kajian Islam. Ya, jadi umumnya ketika disebut kajian kita apa toharah, itu yang dimaksud adalah toharah dalam kajian fikih, yaitu membersihkan badan dan tubuh kita, ya, dari najis atau dari hadas. Ya. Baik, terkait dengan toharah ma'nawiyah tadi, itu di antara dalilnya adalah la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti hari di mana tidak bermanfaat harta atau anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya, lihat, hati yang lurus, hati yang salim. Salim itu ya selamat, lurus, ya, bersih. Ya. Ibnu Katsir menafsirkan illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat kecuali semua tidak bermanfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Apa mananya? Kata Ibnu Katsir, salimun minad danasi wasyirki. Ya, selamat, bersih dari dosa dan syirik, bersih dari kotoran dan syirik. Ya, ini menggambarkan apa namanya kebersihan hati, ya, toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah. Beberapa ulama mengartikannya biqal bin salim ini bersih dari kesyirikan. Baik. Toharoh adalah syarat utama sahnya sholat. Jelas hadisnya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Udah jelas. Tidak ada satupun sholat yang boleh kita lakukan tanpa bersuci. Bahkan sholat jenazah sekalipun. Ya, tidak bisa. Oh, tanggung nih bersuci, ada sholat dulu deh, ntar bersuci belakangan. Tidak. Ya. Ya, pokoknya kaidahnya adalah nggak ada toharoh, nggak ada sholat. Nggak ada toharoh, nggak ada sholat. Atau sholat tidak mungkin terlaksana tanpa toharoh. Ya. Baik, ketika kita berbicara tentang toharoh, apa ruang lingkupnya? Nah, ini kita pahami dulu, ruang lingkup garis besarnya. Ya, jadi toharoh itu ruang lingkup dan garis besarnya hanya dua sebenarnya. Pertama, raf'ul hadath. Istilahnya raf'u, ya, bukan izalah. Mengangkat hadath.
mengangkat hadas. Yang kedua, izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi kalau mau diperas dan disimpulkan, ya, bab toharo itu hanya 2 poin. Bagaimana kita mengangkat hadas dan bagaimana kita menghilangkan najis. Ya, cuma nanti penjabarannya ya, cukup banyak begitu ya, cukup banyak. Jadi 2 perkara ini sebenarnya pembahasan toharo. Baik, disimpulkan lagi lebih luas sedikit poin-poinnya. Ya. Mengangkat hadas itu apa maksudnya atau apa ruang lingkupnya lagi? Ini kita masih dalam berbicara secara garis besar ya. Mengangkat hadas itu ruang lingkupnya apa lagi? Ya. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat diangkat dengan berwudu atau tayamum jika mampu. Lalu apa hadas kecil itu? Hadas kecil itu sama pemahamannya dengan perkara yang membatalkan wudu. Kalau suatu perkara dianggap membatalkan wudu, baik ada yang sepakat atau yang berbeda pendapat, ya, maka itu masuk dalam kategori hadas kecil. Apa? Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, berarti orang hadas kecil. Tidur nyenyak, hilang akal, menyentuh kemaluan, itu hadas kecil. Nah, orang yang dalam kondisi seperti itu, kalau dia mau sholat, dia harus berwudu. Poin yang kedua, ya, dalam masalah mengangkat hadas adalah hadas besar. Ya. Apa namanya? Macam yang kedua, setelah hadas kecil, hadas besar. Hadas besar ini tidak cukup dengan berwudu, harus mandi junub. Mandi junub. Begitu ya. Atau tayamum jika tidak mampu. Ya. Kapan seorang dikatakan berhadas besar? Ya, sesuatu yang membuat dia harus mandi. Yaitu jima, keluar mandi karena syahwat, haid dan nifas. Ya, ada memang beberapa permasalahan nanti yang disebutkan, tapi ini ketiga perkara yang seseorang wajib untuk mandi dan itu dianggap sebagai hadas besar. Atau tayamum jika tidak mampu. Nah, semua ini sebenarnya terangkum dalam satu ayat yang tadi sudah dibaca oleh qari kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi dalam satu ayat ini ada wudu, ada mandi junub, wa in kuntum junuban fattahharu. Para ulama mengartikan fattahharu di sini artinya fagtasilu, mandilah. Bersucilah di sini maknanya mandilah. Makanya juga disebutkan dengan bahasa yang berat ya, bukan fatatahharu tapi fattahharu. Ya. Kemudian ada tayamum, ya, wa in kuntum marda aw ala safarin dan seterusnya. Kemudian Allah katakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi ini boleh dikatakan merupakan ayat yang menjadi landasan dasar bagi masalah wudu, mandi dan tayamum. Ya, bagus kalau kalian hafal ya ayat ini karena penting ayat-ayat yang utama itu kita hafal ya untuk membantu kita memiliki landasan yang kuat terkait dengan perkara ibadah. Baik, itu tadi ruang lingkup tentang hadas ya. Ini kita coba membahas lagi satu demi satu. Kemudian sekarang ruang lingkup masalah izalatun najasah. Masalah izalatun najasah. Ya. Ruang lingkupnya. Apa? Masalah najis ada 2 macam. Ada najis aini, ada najis hukmi. Ya. Sebentar. Baik. Najis aini apa maksudnya? Ini memang ada perbedaan pendapat juga sebenarnya. Tapi
Kita lihat ya. Pendapat yang cukup dikuatkan, yang dimaksud najis aini adalah benda najis itu sendiri. Jadi dia memang bendanya udah najis. Seperti kotoran manusia, ya, babi, anjing. Ya. Itu bendanya sendiri udah najis. Ya, meskipun nanti masalah babi anjing ini ada perbedaan pendapat ya. Apa bagian apa? Ya, katakanlah minimal liurnya, kotorannya. Begitu ya. Itu udah memang bendanya najis. Jadi nggak mungkin bisa disucikan. Nggak mungkin bisa, darah itu masuk najis. Nggak mungkin bisa disucikan. Artinya apa? Dia harus dibuang. Atau ada juga yang mengartikan najis aini di sini najis yang berbentuk, yang kelihatan, yang kasat mata, kelihatan. Itu najis aini. Ya, bisa dihilangkan. Yang kedua adalah najis hukmi. Najis hukmi atau an-najasa al-hukmiyah. Apa maksudnya najis hukmi? Ya, najis hukmi ini suatu benda yang asalnya suci. Dia suci. Mungkin tubuh kita, pakaian kita, lantai, ya itu suci kan? Cuma suatu kali dia terkena najis. Ya, katakan pakaian, kena kompol anak-anak. Gitu ya. Atau ada hewan buang air di lantai. Misalnya, kucing buang air di lantai. Ya. Nah, itu kan najis hukmi. Walaupun biasa kita bilang najis, aduh saya nggak bisa sholat nih, baju saya najis. Itu bukan bajunya najis, cuma terkena najis. Oh, lantainya tuh najis. Hati-hati di situ najis. Bukan lantainya najis, maksudnya lantai terkena. Nah, perkara ini bisa disucikan. Maksudnya bajunya bisa dibersihkan lagi sehingga tidak ada najis, lantainya bisa dibersihkan. Itu namanya najasa hukmiyah. Ada juga yang mengartikan najasa hukmiyah itu najis yang nggak kelihatan. Ya, kayak misalnya kencing kan kalau sudah agak kering nggak kelihatan. Ya, itu ada yang mengatakan demikian. Tapi pemahaman ini yang cukup umum ya di kalangan para ulama antara najis ainiyah dan najis hukmiyah. Baik. Ada beberapa istilah ya sebelum kita berbicara lebih jauh ya tentang toharoh ini. Ada beberapa istilah. Ya. Toharoh pertama ada tuhur. Tuhur itu perbuatan bersuci. Tuhur baik wudhu, mandi itu namanya tuhur. Ada tohur. Tohur itu alatnya. Alat bersuci. Air atau debu. Ada tohir. Tohir itu orang yang telah bersuci. Atau air yang suci. Ada mutahhir, sesuatu yang dapat mensucikan. Ada tuhur, suci lawan, suci ya maksudnya. Suci di sini maksudnya lawan dari haid. Ya, wanita yang mendapatkan kesucian setelah haid, nah namanya tuhur. Ya, namanya tuhur. Baik. Yang juga patut kita yakini bahwa toharoh bukan sekedar bersuci, tapi ibadah dan amal yang besar fadilahnya juga mengandung hikmah kehidupan yang besar, yaitu menjaga kebersihan. Jadi jangan cuma kita mengatakan sholat, berzikir, baca Quran. Ketika kita berwudu, ketika kita bersihkan najis, itu sedang amal soleh. Ya, sedang beramal soleh. Ya, tanpa kita sadari. Ya, kita sedang melakukan ibadah dan ketaatan. Dan fadilahnya besar. Ya, orang yang berwudu, kata Rasulullah, setiap tetesannya yang jatuh pula dosa-dosanya. Gugur pula ketika dia membasuh muka, gugurlah dosa-dosa yang terjadi di area muka, ya, atau dari muka kita. Ketika kita membasuh tangan, ya, air mengucur pula dosa-dosa. Ya, maka orang yang bertoharoh itu adalah orang yang bersih, sebagaimana definisi bahasa dari toharoh. Begitu ya. Maka dalam satu riwayat Rasulullah dikatakan, nah, Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah seseorang ada sungai, lalu setiap hari dia mandi 5 kali. Bukan cuma mandi sekali 2 kali, 5 kali. Kata para sahabat, pastilah dia sangat bersih orangnya. Ya, kata Rasulullah, begitulah orang mukmin. Ya, orang mukmin dia ibarat orang yang di depan rumahnya sungai, ya tentu sungainya bersih ya, bukan sungai di kita ya, atau bukan sungai di kota-kota kayak Depok, Jakarta.
ya, dan dia mandi di sana setiap hari. Ya, fadilahnya besar. Dan bahkan dari segi hikmah, spiritnya juga harusnya kita hadirkan, yaitu menjaga kebersihan. Ya, jadi taharah ini seharusnya melatih kita atau membentuk masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang bersih. Ya, bayangkan setiap hari dia cuci tangannya, dia cuci kakinya, bahkan dia cuci mulutnya, hidungnya. Ya, bahkan saya ini sejak pandemi ini jadi agak kenceng lagi nih, ya, narik menghisap air ke hidung, sebab Rasulullah perintahkan wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau kamu lagi puasa. Ya, dengan ada mudah-mudahan kalau ada informasi yang berbeda, ya, kata para berbagai sumber lah ya, menunjukkan bahwa ketika kita menghisap air ke hidung itu juga cukup membantu untuk membersihkan bagian dalam hidung kita yang salah satunya penyebabnya menularnya corona. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah bagian dari iman. Atau boleh dibilang setengah dari iman. Ya. Ini menunjukkan besarnya kedudukan bersuci, nggak main-main dia. Ya, dia bukan perkara sepele. Jadi jangan kita anggap sepele. Ya, ketika kita bersuci, bahkan itu sebagian dari iman. Kenapa dikatakan sebagian dari iman? Ya. Karena bersuci ini bagian dari amal fisik. Sedangkan iman itu amal batin. Iman itu amal batin. Nah, seakan ya kita ingin dikatakan bahwa ya dengan kita bersuci ya ini bagian dari atau simbol dari pengamalan zahir. Ya. Sementara pengamalan batin adalah beriman, bertauhid dan lain sebagainya dan lain. Karena makanya dianggap sebagai sebagian. Ya. Baik. Atau iman juga ada aspek batin, ada aspek zahir begitu ya di antara pemahaman. Atau ada juga yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman karena iman ini dalam ayat iman yang dimaksud dalam ayat ini adalah salat. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman di sini salat dalam ayat tersebut karena itu terkait dengan masalah perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, para sahabat lalu bingung bagaimana dulu sholat kita ke Masjidil Aqsa nanti nggak diterima sia-sia. Kata Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud dalam ayat tersebut sebagaimana kata para ulama adalah sholat. Ya, jadi Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Maksudnya sholat satu bagian, bersuci adalah bagian yang lain. Ya, sehingga dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya. Toharoh adalah kebersihan, tapi kebersihan belum tentu toharoh. Ya, orang yang toharoh mestinya dia melakukan salah satu bagian kebersihan. Tapi orang yang bersih belum tentu toharoh. Baik, itu gambaran tentang toharoh ya. Kita lihat di sini di bagian slide akhirnya dulu. Ini begini skemanya, ya, skema tentang toharoh. Jadi kalau kalian mau menyampaikan toharoh ini, ya, itu ruang lingkupnya ini aja. Toharoh, ya, bersuci. Kemudian toharoh sebagaimana kita bahas, ada toharoh ma'nawiyah, ada toharoh hissiyah. Toharoh ma'niyah, minal kufur, minal syirk, ya, minal minal kibr gitu ya, minal riya, ya, dan seterusnya. Ya, minal ghadab dan seterusnya. Penyakit-penyakit hati. Nah, ada toharoh hissiyah yang kita bahas adalah toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah terbagi menjadi dua, ya, toharoh minal hadas dan toharoh minan najasah. Toharoh minal hadas terbagi dua, minal hadasil asghar, minal hadasil akbar. Minal hadasil asghar dengan berwudu, minal hadasil akbar dengan mandi. Begitu ya. Minan najasah, ya, najasah terbagi dua, an najasah al-ainiyah dan an najasah al-hukmiyah. Baik fil jasad, fil thawb, fil makan. Di tubuh, di pakaian, dan di tempat kita sholat. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang
toharoh skemanya. Baik, kita lanjutkan ya. Langsung kepada penjabaran dari yang tadi ya. Penjabaran tadi. Pertama, toharoh dari hadas ya, toharoh dari hadas. Ya. Yaitu yang pertama tentu kita bahas masalah wudu ya, fikul wudu, mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil. Baik. Hadas kecil tadi sudah kita sebutkan perkara-perkara yang menyebabkan diwajibkan berwudu jika ingin melakukan beberapa bentuk ibadah, terutama sholat. Ya, jadi kalau kita mau sholat wajib wudu. Ya, ada lagi apa lagi yang wajib berwudu? Ya, pendapat jumhur ulama, tawaf, ya tawaf wajib berwudu. Ya, tawaf wajib berwudu. Ya. Yang lain sifatnya sunnah sebenarnya, ya. Apakah baca Quran dan seterusnya. Ya, ada juga yang mengatakan menyentuh Quran dalam sebagian pendapat, ya wajib berwudu, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita berwudu, rukun wudu apa saja? Ya, paling tidak ada 6. Ya, niat, membasuh muka, membasuh tangan hingga sikut, mengusap kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki dan tertib. Jadi 6 nih. Ya, tentang rukun wudu. Insya Allah sudah kita paham ya. Nah, ini yang tadi kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Wahai orang beriman, kalau kalian sholat maka basuh wajah kalian. Gimana ya, niat jelas apa namanya dengan kaidah umum ya, innamal amalun ya, karena dalam Al-Qur'an atau dalam hadis urutan wudu nggak pernah berubah. Praktek Rasulullah juga urutan bahwa urutan ini dengan hadis Humran Maula Utsman. Jadi ingatkan ini ya, istilah kadang-kadang dalam kitab-kitab fikih itu tidak disebutkan hadisnya. Ya, tapi yang disebutkan adalah nama hadisnya. Kalau tentang wudu, nama hadisnya adalah hadis Humran Maula Utsman. Jadi kesimpulannya adalah suatu kali Utsman minta diambil air wudu, lalu dia berwudu. Ya, pertama dia cuci tangannya, ya, kemudian dia berkumur, ya, kemudian dia menghisap air ke hidung, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, ya, membasuh kaki. Maka kemudian Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhditsu fihi ma nafsa ghafarallahu lahu ma taqaddam. Ya. Jadi kata Utsman, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ya, ini nanti menjadi dalil atau landasan utama tentang fikih wudu. Meskipun nanti banyak lagi hadis-hadis yang lain, tapi ini yang paling utama. Baik, sunnah berwudu apa? Tadi kan rukunnya 6. Ya, sunnah berwudu diantaranya adalah bersiwak. Ya, ini kadang-kadang kita jarang praktekkan ya. Meskipun bersiwak ini kalau dalam konteks sekarang bisa digantikan dengan sikat gigi. Ya, bisa diganti. Intinya bersiwak itu adalah bagaimana kita membersihkan gigi dan mulut kita agar tidak menimbulkan aroma tak sedap. Itu saja intinya. Ya. Kemudian membaca tasmiyah atau basmalah. Jadi sebelum berwudu, seorang sunnah baca bismillah. Bismillah. Ya. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Jadi sebelum dia berwudu, mencuci kedua telapak tangan. Kemudian berkumur, kemudian menghisap air ke hidung. Ya, ini kadang-kadang sebagian orang nggak menghisap, cuma dicolek saja hidungnya. Harusnya dihisap, bahkan dihisap dengan keras, kecuali kalau lagi puasa. Kemudian mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi orang wudu itu kanan dulu, ya, kanan dulu. Kadang-kadang ada orang berwudu selang-seling kanan kiri, kanan dulu baru kiri. Ya, kalau lihat hadisnya nih, ya, hadisnya, ya. Tsumma ghassala wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Ya. Kemudian dia membasuh tangannya
hingga sikut sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Nanti ada petunjuknya. Nah, ini mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kemudian 3 kali dalam setiap basuhan. Jadi basuhan berwudu itu rukunnya sekali. Ya, jadi kalau orang cuma membasuh muka sekali, membasuh tangan sekali, membasuh kaki sekali udah cukup. Sudah cukup. Begitu ya. Makanya ini bagus juga ya, orang kadang-kadang perlu fikih juga. Ya, kadang saya suka lihat ya di stasiun begitu ya, berwudu airnya sedikit. Ya. Ada yang berwudu seperti-akan airnya banyak, dia kumpulin dulu air itu di tangannya sampai penuh. Lalu dia berwudu, sementara di belakang orang antri. Berwudu harus dengan air yang banyak, air sedikit, yang penting membasahi semua. Kalau memang 3 kali sulit, sekali cukup. Bahkan tadi ya menghisap air berkumur dan menghisap air ke hidung, nah, itu kalau mau lihat hadisnya, ya justru Rasulullah memakai tapak tangan. Sebagian air digunakan berkumur, sebagian air digunakan untuk menghisap air ke hidung. Ya, jadi praktis, airnya lebih sedikit, waktunya lebih praktis, dan dari segi sunnah lebih sunnah. Ya, jadi patut juga kita melihat kondisi dan situasi. Mengusap seluruh kepala. Nah, ini yang sering terjadi perbedaan memang. Nah, jadi mengusap kepala itu ya ada perbedaan. Kalau sebagian ulama dalam mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i, sebagian udah cukup. Bahkan mazhab Syafi'i itu selembar 2 lembar enggak udah cukup. Begitu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap mengatakan sunnahnya semua. Sunnahnya semua. Sedangkan dalam mazhab Hambali memang fardunya semua, rukunnya semua. Kalau ngusap cuma sebagiannya dianggap nggak sah. Dianggap tidak sah. Maka dalam konteks seperti ini, ya kita ini bagusnya kalau mengusap kepala semua. Ya, kecuali katakanlah apakah buru-buru atau bagaimana, ya kalau memang dia sudah memakai pandangan mazhab Syafi'i. Begitu ya. Jangan orang mengatakan, ayo usap semua dong. Oh, enggak, mazhab saya Syafi'i. Ya, setengah aja. Ya, dia belum paham secara utuh. Mazhab Syafi'i memang mengatakan setengah atau sebagian sudah dianggap sah, tapi tetap sunnahnya semua, begitu ya, semua kepala. Karena memang hadisnya jelas, Rasulullah ketika berwudu mengusap kepala, dia basahi kedua tangannya, ya bada bihima summa roja'a ya, bihima ya, roddahuma ila qafahu summa roddahuma ila alladzi bada'a fi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah itu membasahi kedua tangannya, lalu ditarik ke belakang, lalu tarik ke depan. Ya, itu mengusap seluruh kepala. Mengusap telinga juga begitu. Ada perbedaan memang, ada yang mengatakan kepala sekaligus telinga. Tapi ada kalau dalam fikih Syafi'i, kepala saja, nanti ambil air lagi, lalu telinga. Begitu ya. Kemudian terus-menerus, mualat namanya. Kalau dalam kitab fikih namanya mualat. Mualat ini maksudnya adalah tidak boleh terputus. Ya, maka mungkin sering ditanya, kalau lagi berwudu ada telepon boleh nggak? Kalau cuma sebentar boleh saja, atau ngobrol boleh saja. Ya, tapi itu dapat mengurangi sunnah karena bisa terputus wudu kita. Ya, jadi tapi kalau sebentar saja nggak, begitu ya. Kemudian mengurut anggota wudhu. Nah, wudhu juga harusnya ditekan-tekan anggota tubuh kita. Kadang sebagian orang ada berwudhu males. Disodorin aja tangannya, disodorin kakinya, di bawah keran. Ya, harusnya tangannya main, ya, menggerak-gerakkan. Menyela-nyela jari juga sunnah. Kemudian membaca doa setelah berwudhu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, ini juga doa yang jangan ditinggalkan kalau habis berwudu, ya. Sunnah yang dapat memberikan kebaikan yang besar. Ada juga sunnah yang mungkin barangkali jarang kita lakukan, sholat sunnah wudu. Ya. Jadi wudu itu ada sholat sunnahnya, itu yang kemudian kata Rasul kepada Abu Bakar, aku dengar ya sendalmu di surga, apa yang kamu lakukan? Kepada bukan Abu Bakar, Bilal ya.
Kata Bilal, nggak ada yang saya lakukan kecuali saya biasa kalau habis berwudu sholat 2 rakaat. Meskipun para ulama mengatakan ini bisa dilakukan dengan sholat apa saja. Habis berwudu dia sholat qobliyah, dia sholat rawatib, maka itu udah sunnah wudu. Ya, atau dia sholat fardu langsung. Baik, ini fadilah dan keutamannya mamin kumin ahadin yatawadda fayublighu ya au fayusbighu alwudu'a thumma yaqul ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwaabul jannah atsamanya yadkhulu min ayyiha sya'a. Ya, tidak ada kalian yang wudu lalu menyempurnakan wudunya lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukalah pintu surga yang 8 dan dia dapat masuk dari mana saja yang dia inginkan. Ya. Baik, kemudian pembatal wudu ya. Apa saja yang membatalkan wudu? Keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan ya, dari kubul atau dubur, cairan berat ya, padat, ringan, angin sekalipun ya, maka jika keluar ya, itu batal wudunya. Ya, wudunya batal. Cuma dalam masalah ini memang patut diperhatikan masalah keyakinan. Nah, ini yang kadang-kadang sering menimbulkan sudah kentut misalnya. Ya, perasaan ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Kalau masih perasaan, masih meragukan, ya, maka kaidahnya adalah al-yakinu la yuzalu bisyak. Perkara yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan perkara yang meragukan. Ya, perkara yang meragukan. Maka maksudnya adalah ini dapat batal kalau sudah levelnya keyakinan. Ya, yakin. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan kalau kalian sholat lalu kalian merasakan ada sesuatu di perut kalian, jangan batalkan sholatnya. Lanjutkan. Ya, kecuali kalian mendengar suara atau mencium bau. Nah, ini maksudnya apa? Yakin. Ya. Kalau nggak yakin, ya dianggap kembali kepada asal. Asalnya apa? Kalau asalnya dia sudah berwudu, maka nggak batal. Kalau asal belum berwudu, maka dia belum berwudu. Misalnya ada orang ragu, tadi udah berwudu atau belum? Maka dasarnya apa? Belum berwudu. Tapi kalau pertanyaannya, tadi saya udah berwudu, cuma batal apa belum? Maka kembali kepada aslinya, yaitu sudah berwudu, ya, masalah batal tidaknya masih meragukan. Kemudian apa namanya? Ini bukan ini ya. Baik. Kemudian tidur dalam posisi tidak duduk tegak. Ini salah satu redaksi yang saya ambil ya. Tidur dalam posisi tidak duduk tegak. Ya, namanya memang tidak para ulama. Apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Tapi pendapat yang cukup dikuatkan adalah tidur membatalkan wudhu jika memang ya bahasa kita sangat pulas lah ya, atau tidak dalam posisi duduk tegak. Kalau dalam kitab fikih namanya min ghairi hayatin mutamakkin. Ya, kalau dia tidur udah berbaring, bersandar segala macam, ya sudah itu batal. Ya. Tapi kalau masih dalam posisi duduk, nah ini biasanya sering terjadi waktu khutbah Jumat ya. Ya sampai ada teman dulu, saya pernah punya teman ketika di Saudi ya. Ya acara hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi banyaklah acara sampai mau khutbah. Aduh, ini udah diniatin tuh. Tidurnya nanti aja sekalian dengerin khutbah gitu ya. Jelas ini nggak bagus ya, nggak baik ya. Niat kayak gitu nggak baik. Ya, jangan niatin kayak gitu ya. Kalian kuliah, aduh ngantuk banget nih, udah deh ntar deh nunggu khutbah kita tidur ya. Tidak boleh itu niat begitu, nggak bagus. Tapi kalaupun itu tadi ya
Dia nggak niat seperti itu, tapi ya kadang-kadang sering terjadi. Ya. Tidur, tapi insya Allah tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Karena para sahabat, diriwayatkan para sahabat itu kalau sholat isya biasanya mereka duduk menunggu kedatangan Rasulullah, karena biasa Rasulullah kalau sholat isyanya itu agak terlambat waktunya. Itu para ulama mengatakan memang sholat isya itu kalau yang lain-lain sunnahnya di waktu, kalau sholat isya malah di akhir waktu. Bukan di akhir waktu banget menjelang subuh, tidak, tapi di akhir waktu namanya ikhtiari. Ya, katakanlah sekitar jam 10, jam 11 begitu ya. Nah, para sahabat nunggu Rasulullah datang, mereka sampai terkantuk-kantuk gitu dibahasakan, mereka sampai terkantuk-kantuk, dan ketika Rasulullah datang mereka ikut sholat tanpa berwudu lagi. Kemudian hilang akal ini penjabaran dari tidur, artinya kalau tidur saja batal wudunya, apalagi hilang akal. Orang mabok batal wudu. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa penghalang, ya, tanpa penghalang. Ini juga sebenarnya ada ikhtilaf beda para ulama. Ya, ada yang mengatakan menyentuh kemaluan nggak batal, sebab Rasulullah ditanya, Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kemaluan lagi sholat? Kata Rasulullah, kemaluan kan bagian dari tubuh kamu juga, ada qit'atun minka atau bid'atun minka. Ya, sama seperti menyentuh paha, menyentuh betis untuk kemaluan. Ya, tapi ada hadis yang kemudian cukup kuatkan, ya, apa namanya, Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu yatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Ya. Kemudian menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, ini yang mungkin sering dibicarakan ya. Ini kemudian disilakan aula mastumun nisa. Ya. Apabila kalian sakit atau dalam perjalanan atau habis buang air atau menyentuh perempuan. Nah, ini memang terkenal dalam fikih Syafi'i, ya, bahwa menyentuh perempuan, ya, atau lawan jenis, ya, perempuan menyentuh laki-laki, ya, yang bukan mahram, maka batal wudu, ya, batal wudunya, begitu ya. Tapi sebagian ulama mengatakan menyentuh di sini maknanya bukan sekedar menyentuh, tapi berjima, ya, berhubungan intim. Sekedar menyentuh tidak batal. Nah, ini perbedaan pendapat seperti ini. Oh, bagaimana Pak Ustadz sikap saya? Ya, sikap saya. Ya, kalau antum dari kecil sudah diajarkan oleh Ustadz antum bahwa menyentuh perempuan itu batal wudunya, pakai. Itu tidak mengapa, karena ada referensi ulama yang menyatakan demikian. Ada referensi ulama yang menyatakan demikian. Tapi kalau diajarkan sejak kecil, kita diajarkan sejak kecil oleh Ustadz kita bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram, kalau sekedar menyentuh tidak batal. Ya, tidak mengapa juga, silakan. Ya, jadi untuk masalah-masalah seperti ini kita kembali kepada rujukan-rujukan awal. Kecuali kita merasa mampu untuk meneliti dan mengkaji masalah ini, lalu kemudian memilah-milah, kemudian mencari pendapat yang lebih kuat. Itu silakan. Jadi kita merasa belum mampu, sudah, ya, ikut saja apa yang sudah dipelajari kepada kita. Itu lebih ringan. Baik. Jadi ini semua perkara yang membatalkan wudu. Kemudian ada lagi satu perkara, ya, yang terkait dengan wudu. Apa? Yaitu mengusap khuf. Ya, ini mungkin kita jarang dipraktekkan, sehingga juga jarang yang membahasnya. Ya, akibatnya kadang-kadang jarang terjadi. Kemudian orang jadi heran apabila ada yang mengamalkannya. Begitu ya, apabila ada yang mengamalkannya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita berwudu, ya, ya, kita kan lepas, ya, khuf kita, kaki kita, kita basuh kaki kita. Dalam kondisi tertentu itu memang berat, ya. Jadi mungkin kita nggak ngerasa, ya, jarang kita mengalami hal itu. Di beberapa negara, misalnya kalau lagi musim dingin itu malas buka kaos kaki. Ya, kayak di Saudi kalau lagi dingin banget. Ya. Itu pakai kaos kaki. Ya. Nah, kadang kalau dia setiap sholat lalu berwudu lalu basuh kaki, itu kadang-kadang kerasa benar dingin. Ya. Jadi
salah satu solusi atau yang dapat keringanan adalah mengusap atau dalam perjalanan, atau kadang-kadang ada teman ya, teman-teman itu kerja di lapangan, sepatunya sepatu apa biasanya itu sepatu yang kayak sepatu bot begitu ya, itu kalau mau wudhu buka basuh lagi segala macam itu berat ya. Bagaimana caranya? Atau kadang-kadang kita di hotel di mana gitu ya, kadang-kadang nggak ada tempat wudhu, sementara kita dituntut untuk sholat. Yang ada wastafel. Ya, kalau kita basuh kaki, kita ambil air, kita tumpahin, becek. Kalau kita angkat, kadang-kadang orang nggak bisa ngangkat kaki ke wastafel. Ya, mungkin tubuhnya besar atau ya kadang ada, kalau di Indonesia ini dilarang ya, atau secara umum tabu ya, mengangkat kaki di wastafel untuk berwudu. Ya, kalau di Saudi atau di negeri Arab itu biasa banget. Ya. Mau wastafel di hotel, mau di mana, kita angkat kaki kita gitu ya. Kalau di sini sampai pernah saya di satu perkantoran ya, itu ada pengumuman ya, dilarang mengangkat kaki ketika berwudu. Itu wallahu alam, itu mungkin agak riskan atau bagaimana. Baik. Nah, itu kan kalau kita pakai kaos kaki atau pakai khuf, kita cukup usap, cukup ringan. Ini keringanan memang. Ya, ini keringanan. Dan ini bukan terkait karena kita safar, karena kita sakit, karena tidak. Dalam kondisi normal pun boleh. Ya. Dalam kondisi normal pun boleh. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa mengusap khuf ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Sepakat semua. Nggak ada yang mengatakan, oh nggak boleh tuh mengusap khuf. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan dalam masalah praktek. Tapi dalam masalah syariatnya semuanya sepakat bahwa mengusap khuf ini adalah perkara yang memang ada landasannya dalam syariat. Nah, yang berbeda dalam masalah ini adalah kaum Syiah. Jadi kaum Syiah ini mereka mengatakan tidak ada itu syariat khuf. Begitu ya. Lalu bagaimana prakteknya mengusap khuf itu? Jadi mengusap khuf itu kita tidak perlu membasuh kaki kita sebagaimana yang biasa kita lakukan karena berwudu. Cukup kita mengusap alas kaki yang menutupi telapak kaki kita sampai mata kaki. Jadi ada alas kaki, apakah dia sepatu atau dia sarung kaos kaki. Lalu kita basahkan tangan kita, atasnya kita usap. Gitu. Atasnya kita usap. Sudah, cukup sekali saja, nggak perlu 3 kali. Nggak perlu semuanya. Atasnya usap, bawahnya juga tidak. Cukup bagian atas. Nah, itu dibolehkan. Kita nggak perlu membuka sepatu, membuka kaos kaki, dibolehkan dengan cara seperti itu sebagai bentuk keringanan yang telah Allah berikan. Cuma ada beberapa syaratnya. Apa syaratnya? Alas kakinya menutup seluruh telapak kaki hingga mata kaki. Alas kakinya tebal dan rapat. Alas kakinya suci dan tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Kemudian ketika memakainya, dia sudah berwudu dalam keadaan sempurna. Ya. Jadi ketika dia mau pakai sepatu atau kaos kaki, dia udah berwudu dengan sempurna sampai membasuh kaki. Lalu dia pakai itu ya, kaos kaki. Nanti kemudian dia keluar batal wudunya, lalu dia berwudu. Ketika berwudu nggak perlu dia melepas kaos kaki atau sepatunya. Cukup dia usap bagian atasnya. Ringan kan? Ya. Ya. Saya tuh kalau di sini ya di Indonesia itu kalau ada kegiatan yang mungkin di hotel atau di tempat umum yang biasanya kadang susah untuk berwudu ya, atau susah untuk ya berwudu atau tidak tempat wudu khusus ya, itu siap-siap dari awal ya, pakai kaos kaki yang agak tebal ya, kemudian berwudu ya, berangkat ya. Ketika ada acara segala macam di wastafel kita dengan mudah berwudu ya, karena apa, bagian kakinya cukup kita usapkan. Itu namanya mengusap khuf ya. Ini banyak hadis-hadisnya ya. Ada seorang sahabat ketika Rasulullah berwudu ya, itu melayani wudu Rasulullah, dan ketika membasuh kaki dia mau membuka khuf Rasulullah, kata Rasul jangan. Ya, jangan karena saya sudah memakainya dalam keadaan berwudu sempurna. Lalu dia kemudian mengusap khufnya. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang masalah khuf ini. Ya, tentang masalah khuf ini. Jadi dia merupakan salah satu bentuk keringanan.
Nah, ini hadis-hadis yang kita bahas tadi ya. Ya, saya lewatkan saja. Baik. Ada lagi satu masalah ya, tidak saya sebutkan di sini, ya, belum sempat, yaitu mengusap perban. Bagaimana kalau di anggota tubuh kita, wudhu kita ada perban? Ya. Kalau ada perbannya cukup diusap di atasnya. Ya. Kalau memang perban itu sulit untuk dilepas, cukup diusap saja. Nggak perlu kita lepas, apalagi kita membasuh yang luka, ya itu nggak perlu. Ya. Nah kemudian ada di sini masalah, kalau dalam bab tohara itu nanti ada masalah air. Jadi kalau perbuatan berwudu namanya wudu, kalau alatnya wadu. Ya. Nah berwudu ini harus menggunakan air yang suci mensucikan, disebut al-ma'ul mutlak. Ya, al-ma'ul mutlak. Kenapa dikatakan ma'ul mutlak? Karena masih suci, masih apa adanya. Ya, masih natural kalau orang sekarang bilang. Yaitu yang dikenal dengan 7 macam air, ya air sumur, air sungai, air laut, air mata air, air embun, air salju, dan apa lagi? Air hujan. Itu 7 bentuk air mutlak. Begitu ya. Nah, pembagian air bagaimana? Ada air yang suci mensucikan dan tidak makruh. Ini namanya air mutlak. Ini yang paling bagus. Ada air suci mensucikan namun makruh. Ini nanti kalau dalam fikih Syafi'i disebut air musyammas. Musyammas itu air yang kena sinar matahari. Ya, tapi memang para ulama umumnya mengatakan makruhnya ini dari faktor medis saja. Karena dahulu orang nyimpen air di wadah logam, mungkin tidak diapakan begitu ya, sehingga kalau dia kena panas, wadah logam itu karat-karatnya bisa copot. Ya, kena air. Kalau kita pakai buat berwudu, bisa merusak kulit. Artinya apa? Kalau misalnya air itu kena panas matahari, ya sekarang kan juga kalau kita taruh toren itu panas matahari kan, kadang terasa panas, begitu ya kerannya. Ya, itu kalau torennya misalnya sudah dijaga, dicat, di apa, begitu ya, fiberglass, sehingga kena matahari nggak masalah, itu nggak masalah secara umum. Ya, tidak masalah. Termasuk air hangat ya. Kadang-kadang banyak pertanyaan, boleh nggak Ustaz berwudu dengan air hangat? Boleh. Ya, selagi tidak merusak atau merubah air tersebut. Ya, airnya tetap pure, nggak ada campuran apa-apa. Ada juga air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensuci, airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Ya. Ini adalah air yang kecampur sesuatu yang suci dan merubah. Airnya berubah. Kecampur sabun, jadi air sabun. Kecampur tinta, jadi air tinta. Nah, itu walaupun suci, bukan najis. Ya, nggak bisa untuk bersuci. Ya, katakanlah kalau sungai ya, kecuali kalau ada proses alam. Misalnya ada kolam, di pinggirnya pohon, lalu daunnya berjatuhan. Pengaruh dari daun tersebut, air itu jadi hijau. Atau ada lumut, jadi hijau. Nah itu kalau faktor alam nggak apa-apa. Tapi kalau faktor rekayasa atau sebab manusiawi atau campur tangan manusia, itu nggak boleh. Itu tidak kita sengaja kita taruhkan, kita masukkan garam di air tersebut. Air jadi asin, nggak boleh buat berwudu. Baik rasanya, warnanya atau bau. Atau di Jakarta ya, di Jakarta airnya bau. Ada sungai airnya bau. Nah bau ini asli nggak? Kalau ternyata baunya pengaruh dari limbah, dari apa namanya, pabrik, dari rumah tangga, ya dia nggak boleh. Tapi ada juga di pegunungan ada airnya bau, bau belerang. Boleh nggak? Boleh kalau dia masih asli. Ya, kenapa? Itu kan faktor alam. Ya, itu memang asalnya begitu. Ya. Saya pernah di mana ya? Mungkin ada teman di sini yang dari Nganjuk ya, di Sedudo. Pernah nginap di rumah teman, ada teman di sana. Waktu dulu ya masih nggak tahu sekarang ya, apakah masih ada atau enggak. Jadi airnya putih, katanya pengaruh kapur atau apa. Kalau itu faktor alam nggak masalah, nggak masalah, tidak masalah. Baik.
Dan yang terakhir adalah air najis. Kalau air najis nggak boleh dipakai, dia harus dibuang. Ya, harus dibuang. Ya, jadi kalau sesuatu air kena najis ya, dan berubah rasanya, warnanya dan baunya, ya sudah dia air najis. Atau air itu kena najis tapi airnya sedikit. Kalau dalam fikih Syafi'i namanya kurang dari 2 kula. Kena najis, maka tidak boleh untuk berwudu. Tidak boleh untuk berwudu, dibuang saja, walaupun sedikit. Nah, ini tadi ya sudah kita singgung masalah alas kaki ya. Baik, cara mengusapnya tadi sudah kita singgung juga, masalah khuf, mengusap bagian atas ya, bagian atas kaki. Baik, kemudian batalnya gimana khuf itu? Tadi kan ya masalah khuf tadi ya. Kalau sepatunya copot atau berakhir masa berlakunya. Jadi termasuk bolehnya khuf itu kalau masih dalam masa berlaku. Kalau orang tidak safar 1 kali 24 jam, kalau safar 34 jam. Jadi boleh selama itu kalau dalam tidak safar dia mengusap khuf untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib boleh. Yang penting nggak dicopot sepatu. Yang penting nggak dicopot. Nah ini masalah perban. Ini mengusap perban juga dibolehkan ya. Kalau misalnya nggak sulit dibuka atau berat dibuka, ya, maka cukup diusap ya perbannya. Ya. Nggak perlu dilepas dan kemudian membuat kita berbahaya. Ya. Nah, ini ada ketentuan ya. Jika mungkin dibuka perbannya apabila tidak berbahaya, maka harus dibuka. Jadi kalau kadang mungkin kalau kita kena luka sedikit, lalu ada katakan perban, tencoplas atau apa begitu ya. Kalau kita buka dan itu tidak masalah, maka sebaiknya dibuka. Tapi kalau kita buka jadi tambah sakit atau ribet atau apa, nanti pakainya nggak bisa, maka jangan dibuka. Ya, cukup diusap. Jika tidak mungkin, maka anggota wudhu lainnya dibasuh, sedangkan bagian yang diperban cukup diusap dengan tangan yang telah dibasahi. Kemudian perban hendaknya menutupi sewajarnya sesuai kebutuhan. Jadi yang luka saja yang diutuhi. Jangan lukanya cuma di telapak tangan semua sampai sikut. Kecuali kalau ada petunjuk medis. Seperti itu. Nah kemudian kita bahas perkara apa saja yang orang wajib berwudu. Pertama masalah sholat. Ini jelas. Ini nggak ada ikhtilaf. Tawaf sebenarnya kuat juga pendapatnya. Jadi mayoritas para ulama. Ya, kalau mau tawaf harus berwudu. Ya, kadang ada orang merasa malu berwudu. Kenapa? Biasa dia pergi dalam rombongan udah mau masuk masjid, kalau dia berwudu lagi dia bakal ketinggalan. Ya, bakal ketinggalan. Udahlah, tawaf aja, nggak boleh. Ya, tanpa berwudu. Ya, mau nggak mau dia harus bilang atau izin saya wudu dulu. Ya, kalau yang bijak biasa akan menunggu. Ada perkara yang tidak wajib tapi disunahkan kalau kita berwudu. Apa? Kalau mau tidur. Kalau mau tidur kita nggak wajib berwudu, tapi sunnah. Ini kadang-kadang kita agak malas ya, udah ngantuk, udah tidur. Bagusnya ketika mau tidur kita berwudu. Itu sunnah yang sangat bagus. Ya, kemudian ketika hendak mengulang jima, ya ini kalau bagian keluarga nih ya, orang yang berjima ingin berjima lagi, berwudu dulu. Kemudian jika ingin melakukan aktivitas lain saat junub sebelum mandi. Jadi ada orang habis junub, baik junub karena jima atau yang lainnya. Dia belum mandi. Ya, nggak apa-apa, tapi sunnahnya berwudu dulu. Ya, dia mau pergi, dia mau makan, dia mau apa, sunnahnya dia berwudu. Begitu ya. Itu sunnah bagi orang yang dalam keadaan junub. Baik, ini sudah ya, ini ada. Ini diulang-ulang lagi. Baik, sekarang singkat saja terkait dengan tata cara mandi ya. Mandi junub. Ya, jadi kesimpulannya orang kapan mandi? Ya tadi, kalau dia berjima, kalau dia mimpi junub, walaupun tidak berjima, ya mimpi junub, tapi keluar mani. Kalau nggak keluar mani nggak wajib. Kalau nggak keluar mani nggak wajib.
termasuk yang wajib bagi wanita tentu saja kalau haid dan nifas. Bagaimana seorang mandi junub? Pertama niat. Penting niat ini. Sebab apa? Kalau orang sholat, kalau orang berwudu, itu walaupun kita nggak terlalu spesifik, yang namanya sholat, wudu itu nggak ada lagi untuk yang lain. Umumnya ibadah. Paling kalau butuh niat membedakan antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Ini sholat maghrib apa asar? Sholat zuhur apa subuh? Nah, itu penting untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Tapi kalau mandi, masalahnya mandi relatif kita tiap hari mandi. Bahkan 2 kali, 3 kali kita mandi. Bahkan kadang-kadang kita keramas segala macam. Sehingga boleh jadi orang pengen mandi junub tapi dia karena udah biasa mandi dia mandi saja. Nggak ada niat. Maka penting ditegaskan masalah niat. Karena mandi adalah kegiatan keseharian. Karena di antara fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah. Adat kita apa? Maksudnya adat itu kebiasaan sehari-hari. Akan beda kalau kita niatkan. Ketika kita niatkan berarti ada nilai syariatnya. Jadi kalau kita mandi begitu saja nggak niat, niat untuk menghilangkan hadas besar, bisa jadi nggak dianggap junub. Nggak dianggap junub. Kemudian tasmiyah. Tasmiyah itu maksudnya membaca bismillah. Membaca bismillah. Begitu ya. Nah, itu ini sunnah sebenarnya. Ini sunnah. Jadi mandi junub itu sebenarnya 2 saja sih syaratnya, rukunnya. Sederhana. Niat membasahi seluruh tubuh. Nah, itu cukup sudah. Cuma kalau lengkapnya dia niat, dia membaca basmalah. Nah, mungkin nanti jadi masalahnya kan di WC, Pak Ustaz. Ya bisa bacanya di luar ketika mau masuk WC, masuk kamar mandi, atau bisa bacanya dalam hati. Begitu ya. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Dicuci dulu kedua telapak tangan. Kemudian bersihkan najis atau kotoran dari kemaluan atau bagian tubuh. Dan kemudian berwudu. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka kelewat. Jadi sebelum mandi, wudu dulu sempurna. Yang lebih benar adalah wudhu sempurna. Ada sebagian orang wudhu kakinya nggak dibasuh. Kenapa? Nanti habis mandi baru basuhnya. Padahal kalau dilihat riwayatnya, Aisyah mengatakan Rasulullah sebelum mandi junub dia berwudhu sebagaimana wudhunya untuk sholat. Berarti apa? Sempurna. Masalah membasuh kaki memang ada riwayatnya, tapi itu bukan kelanjutan dari wudhu yang tertunda tadi. Apalagi dalam wudhu kita tahu ada mualat, sunnahnya bersambung, begitu ya, sunnahnya bersambung. Jadi berwudhu sempurna. Kemudian habis berwudhu apa? Membasuh kepala 3 kali. Kepala dibasuh dulu, disiram khusus untuk kepala. Dan tidak harus keramas, bahkan lebih bagusnya tidak keramas. Kalaupun keramas nggak masalah. Jadi orang kalau mandi junub harusnya keramas, tidak. Nggak ada sampo ya nggak apa-apa. Sebenarnya mandi itu gampang ya. Jadi jangan sampai kemudian seakan-akan karena mandi jadi lama sampai setengah jam. Enggak. Hampir sama dengan wudhu. Kita wudhu, setelah itu kita basahkan, niat sudah selesai. Nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai apa, nggak apa-apa. Yang penting hadasnya hilang, itu saja. Baru setelah itu membasuh tubuh kita dengan dimulai dari bagian kanan. Itu tata cara mandi. Tata cara mandi. Baik. Kemudian ada tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Nah, yang pertama tentu saja juga sama nih ya, niat. Cuma kalau tayamum kan nggak ada orang tayamum selain untuk ibadah. Cuma yang dibutuhkan niatnya ini untuk membedakan apakah niatnya untuk wudhu atau niat untuk mandi. Tinggal dia niatkan saja. Caranya sama. Sama. Yaitu apa? Ada 2 cara. Ada 2 cara dalam tayamum. Yang pertama adalah menepuk kedua telapak tangan pada debu atau permukaan bumi. Jadi memang
Ada perbedaan pendapat para ulama soal media tayamum itu apa. Kalau wudhu dan mandi kan air. Kalau tayamum apa medianya? Sebagian ulama atau jumhur ulama ya, jumhur ulama mengatakan ya, yang media tayamum adalah apa? Semua yang ada di permukaan bumi. Semua yang ada di permukaan bumi. Ini kita lihat So'i dan Toyiba. Ya. Jadi di sini perbedaan pendapatnya. Fatayam mamu So'i dan Toyiba. Bertayamumlah kalian dengan So'i dan Toyiba. Sebagian ulama mengatakan So'i dan Toyiba artinya apa saja yang jadi permukaan bumi. Mau tanah, mau pasir, mau kapur, mau koral, batu. Maka kalau orang-orang Arab itu, ya sebenarnya ini bagus juga ya. Kadang kita suka berat ya. Ini kok kita harus bawa debu ya. Kalau misalnya ada orang sakit bawa debu. Itu agak berat. Kalau di Arab itu, di orang-orang Arab, mereka cukup ambil batu yang besar, yang agak, atau batu yang kecil cukup. Kalau mau tayamum tinggal diusap saja. Lalu mereka tayamum. Walau nggak ada debu, nggak ada apa. Begitu ya. Toibah maksudnya suci, tidak najis. Itu pendapat jumhur ulama ya. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i, So'i dan Toyibah maksudnya apa? Debu. Jadi yang berlaku untuk tayamum hanya debu. Ya. Kalau batu, koral, pasir, itu nggak bisa untuk tayamum. Nggak bisa untuk tayamum. Nah, ketika orang tayamum bagaimana? Ya. Ada dua cara. Pertama, dia letakkan tangan dia di atas debu. Atau tadi, batu. Ya. Kemudian sunahnya ditiupkan. Ditiup, lalu usap mukanya. Ya, mukanya diusap. Ya, sekali saja cukup. Dan nggak perlu seperti kita membasuh air ya. Seakan-akan air itu atau debu itu harus mengusap seluruh muka. Secukupnya saja. Karena debu ini. Ya, bukan air. Setelah itu apa? Setelah itu dia usap kedua tangan, telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, cukup sampai sini. Dan cukup sekali dia tepuk. Itu cara pertama. Ada cara kedua, menepuknya dua kali. Tepuk dulu, lalu tiup, lalu usap muka kita. Tepuk lagi, tiup, lalu tangan sampai sikut. Tangan sampai sikut. Ya, sekali saja. Sekali saja. Udah tayang, selesai tayang. Ya. Oh, saya junub, Pak Ustadz gimana? Ya sama kayak tadi. Tinggal niatnya, ya, niatnya harus dibedakan. Oh, ini tayamum saya untuk junub, untuk hilangkan hadas besar. Maka tayamum dia dan dengan sendirinya menjadi hilang hadas besar. Baik, rekan-rekan sekalian, itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan kajian tohara ini. Ya, maaf tidak sampai jam 8 ya saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Suaranya nggak ada ya? Apakah sudah ada, Ustaz? Baik, sudah dengar. Oh, baik, ya. Baik, jazakallah kepada Ustadz Haide. Alhamdulillah kita telah mendapatkan materi yang sangat padat dan jelas sekali. Tata cara bahasanya juga penyampaiannya nikmat sekali. Insya Allah habis ini akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelum itu mengingatkan bahwa akan ada kuis dulu nih buat teman-teman peserta. Nanti akan ada hadiah berupa e-wallet yang akan dikirimkan oleh panitia untuk yang bisa menjawab kuis ini. Kuis ini boleh dijawab di kolom chat. Nanti yang terbaik akan dinilai oleh panitia. Baik, saya izin share screen untuk sebelum sesi tanya jawab kita akan men-share screen soal terlebih dahulu. Saya izin mematikan share screen-nya Ustadz Haidi. Maaf. Ya. Oh, ya. Baik. Kepada teman-teman, ini adalah satu pertanyaan. Jadi di kuis ini kita ada satu pertanyaan, bagaimana hukum berwudu ketika ragu? Apakah wudunya dianggap batal atau tidak batal? Jelaskan. Nah, ini mungkin dikasih waktu bagi teman-teman mungkin sekitar 30 detik untuk meng-screenshot ataupun menyimpan pertanyaan ini.
Nanti jawabannya boleh dikirimkan via chat Zoom selama sesi pertanyaan berlangsung. Nanti di akhir sebelum kita tutup akan ada pengumuman pemenang, dan kuis ini akan berhadiah e-wallet yang nanti akan dikirimkan pada nomor peserta berupa GoPay, Dana ataupun OVO. Baik, kepada teman-teman dapat menyimpan dulu pertanyaannya dan kemudian dijawab di kolom via chat Zoom. Baik, mungkin di sini saya cukupkan untuk men-share screen pertanyaannya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Baik. Sebelum ini sudah ada satu penanya nih dari kita semua atas nama Pak Gaus. Kalau Pak Gaus berkenan untuk on mic, apakah bisa? Ya. Oke, baik. Bisa. Cuman kayaknya kamera saya selalu kalau di kelas ini nggak pernah kelihatan nih. Udah 2 kali. Iya Pak. Kalau pertemuan pertama masih kelihatan, tapi Kelihatan. nah, ini enggak. Gelap kan ya? Mohon maaf ya, Baik. Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Haidir dan teman-teman. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan utama, cuman saya tergelitik aja dari tadi ada satu slide yang terlihat kok mimpi basah tidak masuk dalam konteks hadas kecil maupun hadas besar, itu masuk kemana? Cuman itu hanya tergelitik aja sekilas, mungkin ntar bisa disinggung sekilas, Ustaz. Cuman yang gini, Ustaz, kita dalam pertanyaan utama saya gini, ketika kita lagi bicara tentang toharoh kan suatu kelebihan umat Islam ya, yang berbeda dengan yang lainnya terkait masalah ibadah yang lainnya, yang lain punya ibadah tapi toharoh kita paling diperhatikan kayak gitu. Namun menjadi pertanyaan yang sering jadi lawakan dari orang-orang yang mungkin nggak dekat sama Islam. Kenapa yang misalnya kita lagi berwudu, kentut keluarnya dari pantat, tapi wudu semua badan gitu loh. Diusap harus kumur-kumur, muka, lagi sampai kaki. Padahal yang mohon maaf itu kita kentut gitu kan, dibasuh ulang seluruh area situ. Apalagi kalau misalnya kita pakai pendekatan tayamum ya, ketika memang kita lagi kondisi tidak memungkinkan, terus kita kentut, kita bertayamum. Nah ini yang enak kita menjelaskan ke orang awam bagaimana ya Ustaz ya. Seperti itu aja Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, tadi terkait dengan hadas besar ya. Mimpi basah itu memang istilah kita ya. Sebenarnya ada poin yang saya masukkan tadi, keluar mani karena syahwat. Oh, maksudnya ke situ ya Ustaz ya? Ya karena masalah mimpi basah itu bukan masalah mimpinya. Jadi walaupun dia mimpi tapi nggak keluar mani ya tidak apa namanya, tidak hadas besar, ya tidak wajib mandi junub. Walaupun dia mimpi, katakan maaf ya mimpi jima, tapi nggak keluar mani. Jadi faktor penentunya keluar mani, gitu ya. Kalau jima, walaupun tidak keluar mani, jima, ya, tetap mandi junub. Jadi itu yang membedakan. Jadi keluar mani, kalau kita bilang keluar mani karena syahwat, itu faktornya banyak. Bisa jadi ya maaf ya, menghayalkah gitu ya, atau dia mimpi, atau masturbasi terlepas halal haramnya ya. Ya itu berarti, atau ya maaf ya suami istri bercumbu ya tanpa berjima misalnya, tapi keluar mani itu hadas besar, begitu ya. Jadi itu mimpi basah itu bagian dari faktor keluar mani karena syahwat. Baik, terkait dengan masalah ini memang ya tentu saja setiap ibadah ya, setiap ibadah memang penting. Kalau dalam bab fikih atau bab ibadah ya kita tekankan ya, sebelum kita membahas ini ya kita tekankan aspek ketaatan ya, aspek ketundukan kita ya kepada Allah, kepada ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana ketetapan ibadah ya, itu disebutnya istilahnya tauqifi. Ketetapan ibadah itu tauqifi. Tauqifi itu ya sesuatu yang tidak ditentukan berdasarkan ijtihad atau apa ya, katakan perenungan atau kesimpulan akal. Ya, jadi dia nggak bisa apa istilah kalau dimatematikan, nggak bisa. Ya, misalnya sholat subuh kok 2 rakaat, kenapa sholat zuhur 4 rakaat misalnya. Nah ini
perkara ini namanya tauqifi. Ya, jadi yang penekanan bagi kita sami'na wa ata'na. Ya. Adapun kalau kita mau mengambil atau menggali, katakanlah alasannya apa, hikmahnya apa, itu silakan saja. Asal jangan terlalu dibuat-buat. Asal jangan terlalu dibuat-buat sehingga nanti mengurangi substansi yang ada. Ya, katakan sholat subuh kenapa 2 rakaat, sholat zuhur kenapa 4 rakaat? Karena sholat subuh misalnya udara masih segar atau apa gitu ya. Ya, kalau terlalu dibuat-buat jadi kesannya mengurangi nilai dan kedudukan keagungan satu ibadah. Ya, ibadah itu akan memberikan keagungan ketika apa? Ketika kita melaksanakan satu perintah tersebut karena memang itu betul-betul merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Betul-betul merupakan ketentuan Allah dan Rasul. Ya. Kalau memang ada hal yang bisa kita ambil hikmah, silakan. Ya, silakan saja, bagus. Kenapa kok ketika orang buang angin yang dibasuh mukanya bukan belakangnya begitu ya? Ya karena muka adalah lambang katakanlah kehormatan, kemuliaan dan seterusnya. Meskipun wallahu alam ya, itu kan banyak disebutkan oleh para ustadz, para dai ya. Saya tidak melihat itu korelasi yang jelas begitu ya. Meskipun ini mungkin masalah persepsi aja ya. Artinya muka kan tempat yang mulia atau wajah kita dan kita malu menutup dan seterusnya. Ya itu upaya saja. Ya, tapi sebenarnya dia adalah ibadah dan ketaatan. Ya, ibadah dan ketaatan. Jadi nggak perlu segala sesuatu harus kita uraikan dengan detail. Ini sebabnya kenapa, sebabnya kenapa. Sebab kalau kayak gitu nanti kita capek juga. Ya ditanya kenapa kok puasa cuma sampai maghrib, kenapa nggak sampai isya? Ya repot lagi nanti. Ya. Cukup kita katakan, ya begitulah ketetapan Allah dan Rasulnya, ya kita bagian dari keimanan kita dan ketaatan kita, maka kita melaksanakannya dan kita yakin, ya, ini juga patut juga, kita yakin bahwa setiap ibadah, setiap ketentuan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, pasti di sana terdapat kebaikan, kemaslahatan. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik kita tahu atau kita tidak tahu. Baik kita rasakan atau tidak kita rasakan. Begitu saja. Gampang. Bahwa semua ketentuan Allah, ya, itu kalau kita ikuti, di sana ada maslahat dan kebaikan. Baik di dunia atau di akhirat. Sekarang atau nanti. Kita sadari atau tidak kita sadari. Yang penting kita tulus, kita ikhlas lakukan. Jadi memang untuk hal seperti ini, lebih bagus kalau kita tanamkan saja ketaatannya, ketundukannya kepada syariat Allah. Begitu ya. Karena itu akan lebih kokoh ketimbang kita cari-cari ya alasan-alasan yang kadang-kadang ya kadang tepat, kadang tidak begitu ya. Kecuali kalau memang ada yang cukup jelas, cukup kuat begitu ya. Bagaimana ibadah puasa? Wah, puasa melatih kita untuk mengontrol diri, untuk menahan hawa nafsu. Itu kan jelas tuh. Ya, selain bahwa dia ibadah. Ya, sholat misalnya waktu-waktu sholat melatih kita untuk disiplin, pandai membagi waktu dan seterusnya. Itu kan jelas. Ya, jadi kalau yang bisa kita gampang atau kita bisa tangkap ya nggak apa-apa, bagus. Ya, itu bagus bisa memperkuat. Tapi kalau tidak semua harus bisa kita jelaskan dan uraikan latar belakangnya. Apalagi kalau nggak ada petunjuk wahyu atau petunjuk Al-Quran atau hadis. Ya. Saya tuh sampai sekarang di kitab-kitab fikih nggak ada tuh jawaban misalnya para ulama atau menjelaskan para ulama ini kenapa kok kalau orang buang angin yang dibasuh mukanya begitu ya. Ya memang pasti akan ada aja pertanyaan kayak gitu. Tapi kita tidak terlalu menjadikan itu sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang membuat kita harus ada jawabannya, tidak. Ya, ya cukup kita tanamkan pemahaman bahwa inilah ibadah, beginilah ibadah. Kita dituntut untuk menerima ya, dan kita yakini dan seterusnya. Atau mungkin bisa kita tawarkan, bagus nih kalau Bapak mengadakan penelitian atau apa gitu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya kemarin Ustaz. Wa'alaikum. Baik, alhamdulillah makasih Kak Gaus atas pertanyaannya dan terima kasih jazakallah untuk Ustadz Hoidir, semoga menjawab Kak Gaus. Tapi apakah kira-kira ada yang ingin dikonfirmasikan lagi kepada Ustadz Hoidir, Kak Gaus? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih Mas Laki.
Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada 3 penanya, tapi sebelumnya sesuai urutan tadi ada yang mencat saya pribadi atas nama Mas Kevin ya, Kevin Ausaf. Nanti habis itu sesuai urutan akan ada Kak Gary dan Kak Salim Akbar. Untuk Mas Kevin Ausaf dapat langsung di on mic saja. Baik, terima kasih Zaki Fuadi ya. Assalamualaikum Ustadz Haidir, mohon izin bertanya Ustadz. Jadi terkait dengan toharoh, terkait berwudu ya Ustadz ya. Saya makin ke sini agak sedikit menemukan beberapa perbedaan gitu ya dari beberapa Ustadz yang saya perhatikan kayak gitu. Yang pertama tentang niat Ustadz. Niat itu apakah ketika saat membasuh muka, akan membasuh muka ketika air itu ada di telapak tangan, atau niat itu kita ada di awal ketika membasuh telapak tangan. Jadi saya kemarin sempat dengar niatnya itu kalau bisa pada saat air itu belum sampai ke wajah, itulah niat di situ. Tapi ada juga yang saya pelajari dari zaman saya TK SD, ya saya ikutnya niatnya dari mencuci kedua tangan gitu ya sebelum berkumur-kumur. Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua batasan untuk wajah Ustadz. Apakah di bagian belakang telinga itu juga perlu untuk kita bersihkan, atau itu hanya sunnah, atau memang diwajibkan ya Ustadz ya, terkait dengan ada wajah ya di bagian belakang bawah telinga itu katanya harus diusap gitu, tapi ada juga yang ya udah cukup di bagian yang terlihat di depan saja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Ustadz, izin singkat ya, terkait membasuh tangan itu katanya kan dari di Al-Quran dari tangan sampai siku ya. Nah, Ya. gimana kondisinya kalau dari siku sampai tangan Ustadz? Karena mungkin saya waktu kecil merasa juga, ya kayaknya kok dulu wudunya ini bukan dari tangan sampai siku, tapi malah dari siku sampai tangan. Itu hukumnya gimana Ustadz? Apakah wudu saya sah atau gimana gitu? Jadi saya jadi ada was-was juga gitu. Dan yang terakhir soal mengusap kepala, memang berbeda mazhab ya. Cuman kalau misalnya seandainya di bagian depan kepala saja pakai sudah boleh sah atau harus seluruhnya dibasahkan? Mungkin itu dulu Ustadz terkait wudhu. Mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Baik. Sebelum saya jawab secara rinci, patut ya kita bicarakan masalah toharoh ini, bahwa toharoh ini ibadah betul, mulia, agung, tapi juga jangan membuat kita terlalu memberat-beratkan diri kita. Ya, ada satu perkara dalam masalah toharoh ini yang orang sering terjebak, yaitu perasaan was-was. Jangan-jangan saya nggak sah nih toharohnya gitu ya. Perasaan was-was ini nggak boleh terlalu mendominasi. Betul, kita harus berupaya sebaik mungkin atau sesuai dengan ajaran Allah atau fikih yang benar, betul. Tapi membuat orang was-was, ya, itu jangan sampai. Ya, karena biasanya perkara-perkara yang membuat dia was-was itu bukan sesuatu yang insya Allah ya, bukan sesuatu yang sampai membatalkan atau menggagalkan toharohnya. Kecuali kalau memang ya, jelas-jelas itu perkara yang memang bertentangan atau membatalkan. Begitu ya. Umumnya was-was itu perkara yang ya biasanya meragukan ini benar atau tidak, baik atau tidak, dan seterusnya. Baik, pertama adalah masalah niat. Ya, kalau kita perhatikan masalah niat ini, ya ini juga bagi masalah berwudu, ya itu kalau dilihat misalnya mazhab yang paling ringan, ya itu niat itu tidak dimasukkan dalam rukun wudu, tapi dalam syarat wudu, ya, dalam syarat wudu. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam mazhab Hambali misalnya, itu mengatakan syarat. Syarat itu apa maksudnya? Artinya niat itu terpisah dari ibadah. Sebagaimana syarat ya, kalau kita sholat, toharoh, aurat itu kan bukan dari ibadah itu. Artinya begini, orang misalnya, oh zuhur nih, gitu ya, dengar azan, zuhur nih, saya sholat lalu dia berwudu. Kebayang nggak dia ketika berwudu dia nggak niat? Mungkin nggak orang nggak niat berwudu ketika itu? Mestinya dia niat, meskipun nggak terucap atau apa. Ya, oh udah datang waktu sholat, saya berwudu gitu ya. Itu udah bagian niat. Ya, itu udah bagian nih. Ini memang pendapat yang memang mudah ya, tapi ya boleh dibilang tidak kuatkan. Yang cukup dikuatkan adalah niat bagian dari rukun. Ya, rukun wudu, rukun sholat, dan seterusnya. Dan niat itu memang ditekankan atau ditegaskan
ketika seorang mulai ibadah. Ketika seorang mulai ibadah. Nah, masalahnya kapan persisnya? Apakah ketika dia mulai persis, ketika dia mengusap, membaca apa, mencuci kedua telapak tangan, atau saat dia membasuh muka? Kenapa mencuci kedua telapak tangan? Karena itu awal dari dia berwudu. Kalau membasuh muka karena itu awal dari rukunnya, rukun wudu. Ya setelah niat, gitu ya. Intinya apa? Ya boleh saja dua-duanya, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi dia mau ketika dia niatnya, tegaskan niatnya itu ketika dia mencuci kedua telapak tangan, atau ketika dia mengambil air dan mengusap wudu. Ya. Oh, kalau harusnya sebelum air kena, itu nggak perlu buat dia sulit ya. Baik sebelum air kena atau pas dia ini nggak apa-apa, sebab niat itu ya muqtarinan bi fi'lihi ya. Jadi beriringan dengan perbuatannya. Ya, sama ketika kita takbir kan niat pas takbir, bukan sebelum takbir. Allahu Akbar. Kan itu menghadirkan niat. Padahal itu udah masuk dalam sholat. Jadi tidak masalah dia mau niatnya sesaat sebelum wudhu atau sesaat sebelum ini, nggak apa-apa juga, begitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang seharusnya memberatkan. Kalau antum biasanya sudah sejak itu diajarkan niatnya sejak cuci tangan, nggak apa-apa itu, karena memang itu mulai dari wudhu, permulaan wudhu. Ya, tapi itu permulaan sunnahnya, tidak masalah, begitu ya. Kemudian masalah apa tadi ya? Mengusap telinga ya. Telinga, mengusap bagian telinga luarnya ya, kan ada kalau Rasulullah ketika mengusap telinga itu telunjuknya mengusap bagian dalam, kemudian ibu jarinya mengusap bagian luar, gitu ya, bagian luar. Tapi memang itu sunnahnya. Ya, kalau kita usap aja sekenanya nggak apa-apa, begitu ya, sekenanya nggak apa-apa. Ya, meskipun memang nanti ada yang menjelaskan apakah telinga bagian dari kepala sehingga diusap sekalian ketika mengusap kepala atau dia terpisah. Itu memang ada perbedaan pendapat soal itu. Begitu ya. Ya, jadi walaupun kita mengusap sekenanya nggak masalah. Ya, itu udah cukup. Ya, sudah cukup. Kemudian masalah kepala tadi udah kita katakan ya. Dalam Syafi'i mengusap sebagian nggak apa-apa. Itu mu'tabar. Itu pendapat argumennya ada. Ya, bahkan Rasulullah pernah mengusap memang di setengah ini sama dengan mengusap imamahnya. Ubun-ubunnya saja ya, dan imamahnya. Cuma yang ingin saya katakan ya, dalam fikih Syafi'i pun ya, dikatakan bahwa memang minimal mengusap sebagian sudah masuk memenuhi syarat atau rukun wudu. Wudu. Cuma dalam fikih Syafi'i dikatakan sunnahnya adalah mengusap semua kepala. Gitu ya. Mengusap semua kepala. Maka kalau kita tanya, ente kalau berwudu kenapa kok nggak mengusap semua kepala? Dia katakan apa? Saya kan mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bukan berarti tidak disunnahkan mengusap kepala. Ya. Jadi kalau masih mungkin, usap aja semua kepala. Kenapa tidak mengambil sunnahnya? Begitu. Ya. Meskipun kalau ada orang cuma mengusap sebagian, kita ingkari. Karena tapi kalau mazhab yang lain, mazhab Bali, mazhab Maliki nggak punya. Ya, waktu kuliah di Libya itu kan sebagian dosen dari Saudi. Ya di sana ya diajarkan mazhab Hambali umumnya. Ya, mereka berpendapat mengusap sebagian. Kalau usap sebagian, nah itu ada mahasiswa ya ini tasawuf atau tindakan pribadi gurunya. Ada mahasiswa lagi berwudu biasa gitu kan, gini ya, ambil wudu gini. Lalu ada dosen ngelihat langsung aja diambilin airnya, tangannya tangannya digini lagi, digini sama dosennya, gini ngesopnya gitu ya. Apa mau dari sikut, apa mau dari sini nggak harus, tidak harus. Ada mungkin dari sikut ya, ada dari sini, nggak ada ketentuan secara khusus. Nah, tidak ada ketentuan, yang penting dibasuh semuanya, semua anggota wudu. Jadi itu bukan sesuatu yang menentukan wudu kita. Ya, kita mau dari sikut, mau dari tangan. Yang penting sikutnya ini sampai kena ya semuanya, bukan pas ya, bukan pas sampai sikut, tapi semua sikutnya kena.
Kalau perlu lebihan dikit bagus, biar meyakinkan. Begitu ya, biar meyakin. Yang urut itu kanan dulu 3 kali. Ya, jadi kalau saya contohkan begini karena ya begini. Kalau Anda mau begini, ya kadang-kadang ada begini, ada yang begini gitu ya. Itu nggak masalah. Itu masalah teknis saja, kebiasaan nggak masalah. Wallahu a'lam. Kalau Ustadz untuk menjawabnya, untuk Kak Kevin, apakah ada yang masih ingin di atau yang Cukup. belum sempat? Terima kasih Ustadz Haidir atas pemahamannya. Baik. Baik, kalau terima kasih Kak Kevin atas pertanyaan dan Ustadz atas jawabannya. Baik, di kolom chat juga sudah ada Kak Ahmad Yanis, namun tadi kita telah ada 2 orang dulu penanya. Nanti insya Allah ketika ada waktu akan kita tanyakan Kak Ahmad Yanis. Jadi buat Kak Geri, dipersilakan untuk on mic ataupun via chat, boleh mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Pertanyaan saya itu terkait ini. Kalau kita misalkan dalam perjalanan gitu ya, tentu kita dalam kondisi keterbatasan. Nah, misalkan kita lagi buang air kecil dan terkena percikannya, apakah kita bisa menghilangkan najisnya itu dengan sekedar kita membasuh atau ya membasuhnya dengan air? Apakah itu sudah cukup? Atau memang kita harus perlu mengganti celana gitu ya? Itu. Yang kedua, biasanya ini juga sering terjadi sih ya, terkait buang angin Ustaz ya. Kadang memang ada kondisi kita itu memang sedang masuk angin gitu ya. Jadi kita udah berikhtiar nih untuk menjaga agar tidak mengeluarkan angin gitu ya. Nah, setelah kita berikhtiar tapi tetap tidak bisa, tetap keluar dan kita ambil wudhu lagi. Sholat lagi ternyata masih seperti itu. Ya, kira-kira itu gimana Ustaz, solusinya? Terima kasih Ustaz. Baik, terkena percikan najis, sulit dia di tengah perjalanan katakan ya, atau apa, ya tidak harus diganti. Kalau dia mau bersihkan bisa saja, ya bisa aja dia masuk WC, lalu dia buka sedikit celananya, dia siram najisnya, bagian yang kena najis saja. Kalau dia tahu bagian yang kena najis ya, bagian kena najis, dia siram udah selesai, bisa suci. Nggak perlu harus ganti celana, meskipun mungkin agak basah-basah dikit ya, agak basah-basah dikit, ya tidak masalah ya. Tidak cukup dia ambil air dia usap-usap, nggak cukup kalau kena najis seperti itu. Jadi cukup bagusnya dia lepas, kemudian dia siram dikit bagiannya, katakanlah mungkin nanti jadi lecek, nggak apa-apa. Begitu, itu bisa, nggak perlu harus mengganti. Ya, kecuali kalau kena najisnya banyak gitu ya. Bisa aja dibasahin semuanya, cuma jadi basah semua kalau apa namanya, kalau najisnya banyak. Begitu. Kemudian terkait dengan apa tadi, masalah Buang angin Ustaz. Buang angin, ya ini tadi memang ada yang belum saya jelaskan ya. Ada dalam fikih itu namanya masuknya babu salisil baul. Bab salisil baul, atau bahasa lainnya beser lah ya. Ini bab ini landasannya dari seorang wanita yang pada masa Rasulullah itu merasa atau mengalami terus keluar darah, keluar darah melampaui batas-batas atau kewajaran yang biasa. Maka kata Rasulullah, tentukan haidmu, kalau itu sudah selesai masa haidmu, maka berikutnya ya, kamu berwudu setiap masuk waktu sholat, lalu sholat saja. Artinya walaupun terus keluar darah, itu tidak dianggap lagi haid. Kamu sudah suci. Nah dari sini kemudian para ulama menyimpulkan ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi kondisi yang disebut dengan istilahnya salisil baul. Artinya apa? Orang besar keluar terus najisnya. Kalau tadi sang wanita tadi keluar darah, ini keluar najis, termasuk juga keluar angin terus. Jadi kalau seseorang mengalami kondisi kayak gitu, saya udah wudhu, tapi ketika saya berwudhu keluar lagi, itu gimana? Ya nggak perlu dia berwudhu lagi, cukup kalau memang kondisi kayak gitu terus terjadi. Ketentuannya adalah dia lakukan itu ketika masuk waktu. Ya, dia mau sholat zuhur,
maka wudhunya ketika masuk waktu zuhur. Ya, sudah, dia berwudhu, ya. Kemudian kalau misalnya beser ya, bagusnya dia pakai penampal gitu ya. Ya, kayak semacam ya, pampers lah kayak untuk anak agar tidak berceceran. Setelah itu dia sholat, walaupun dia tahu ada yang keluar nggak apa-apa, ya, karena itu berarti dia lagi sakit ya, tidak sehat. Sama dengan kondisi kalau lagi masuk angin, dia sering buang angin. Habis wudhu buang angin lagi, habis wudhu buang angin lagi, nggak apa-apa. Ya, jangan menghalangi sholat. Ya. Patokannya caranya setiap masuk waktu dia berwudhu, lalu dia sholat, walau dia buang angin, nggak apa-apa. Ya. Karena dia sedang tidak sehat. Sama seperti ada orang juga pakai kateter, misalnya ada orang yang sakit gitu ya, lalu dia pakai kateter, itu kan air seninya keluar terus, nggak apa-apa. Ya, karena itu kondisional uzur yang tidak dapat dihindari. Jangan jadikan itu sebagai alasan atau sebab dia tidak sholat. Ya, saya pernah juga pengalaman itu ya, waktu dulu ya, di Mekah, di Masjidil Haram, ada jamaah haji saya datang ya, waktu musim haji, bahkan musim haji atau musim haji kalau nggak salah. Ya, itu ke hotel menemui kerabat gitu ya, terus ada seseorang yang ya kelihatan sedih gitu. Kata saudara, dia sedih tuh kenapa? Nggak boleh sama ustadznya ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena dia beser katanya. Saya bilang jangan kayak gitu, nggak apa-apa, dia ke Masjidil Haram bisa ya, dan bisa sholat segala macam. Caranya gimana ya tadi saya ajarkan. Oh, dia senang sekali. Ya, jadi begitulah ilmu kadang-kadang kalau kita paham malah membantu kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah Kak Giri atas pertanyaan, dan Ustadz Abdullah atas jawabannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Kak Salinov Akbar, dipersilakan untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz Abdullah Haidir dan Mas Zaki atas kesempatannya. Jadi saya mau menanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau gini, kalau nggak salah, ada ya yang laki-laki itu punya penyakit, apa ya, hitungan penyakit atau enggak ya? Ketika dia buang air kecil, buang air seni, terus ada kayak dia udah selesai nih, udah dibersihkan, tapi ketika dia sholat, terus ketika sujud itu kayak kerasa ada yang keluar gitu. Nah, itu gimana? Apakah dia lanjutkan sholat atau dia batalin terus wudhu lagi, gitu, terus bersihkan? Karena hampir setiap sholat kejadian seperti itu. Terus yang kedua, gimana hukumnya seorang ibu atau bapak yang gendong anak kecil lagi sholat wajib misalnya ya, sendirian ataupun berjamaah, misalnya ibunya megang gitu, bapaknya jadi imam. Nah itu gimana? Karena kan anaknya itu lagi popoknya itu najis gitu, karena ada pipisnya. Nah itu sih paling pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi satu masalah ya, mungkin kita singgung ya. Ya, jadi kaitannya adalah keraguan jangan membuat patokan kita. Jangan membuat patokan kita. Ya. Sebab kalau itu kita buka, itu akan ada ya, kalau bahkan ada kata para ulama, itu ada setan yang punya tugas khusus ya, untuk mengganggu orang sholat, namanya khonzab atau khinzib. Ya, jangan kasih nama antum anak nanti khonzab atau khinzib ya. Ya, mesti kelihatan bahasa Arab. Baik, itu khusus. Ya. Salah satunya adalah membuat orang ragu-ragu. Ya. Jadi intinya adalah kalau seorang sudah merasa berwudu dengan baik dan dia sudah buang hajatnya, lalu dia berwudu, kemudian ketika sholat dia merasa ada sesuatu yang keluar, jangan diragukan, jangan dihiraukan. Kalau itu kita hiraukan, besok akan begitu lagi. Anggap aja tidak ada. Anggap aja tidak ada. Karena secara umum, kecuali orang sakit. Secara umum. Ya, artinya kalau orang sakit, masuk dalam bab tadi, salisul baul, nggak masalah juga. Ya, kalau dia misalnya, ternyata kok setiap sholat keluar terus misalnya. Berarti masuk salisul baul, nggak masalah juga. Sebab kalau dia setiap keluar lalu dia berwudu lagi, nanti begitu lagi, kan nggak selesai-selesai. Kalau dia nggak sakit ya, kalau dia nggak sakit, insya Allah nggak terjadi itu, nggak ada. Secara umum ya, orang nggak ada misalnya
dalam kondisi tidak pengen atau dia tidak mau kencing, bahkan ketika dia ngebet ya sekalipun dia pengen kencing, tapi dia nggak pengen keluarin, itu kan kita punya kemampuannya. Ya. Kecuali kalau orang udah di luar kontrol lagi tidur atau apa ngompol segala macam. Kita nih sekarang, ya kita kan mungkin pengen kencing, kita masih bisa tahan kan? Keluar nggak? Nggak keluar. Bahkan di AC pun kalau kita mau tahan bisa. Ya, artinya orang secara normal nggak bisa keluar gitu saja. Ya, apalagi dalam sholat. Ya, dia pasti akan tahan. Ya, jadi nggak ada istilah kecuali kalau dia sakit. Kalau sakit berarti masuk unsur tadi. Ya, jadi sekali lagi salah satu perkara yang memang harus diatasi dalam bab thaharah ini sebagaimana kita kata tadi, was-was. Ya, jangan dihiraukan. Sekali kita hiraukan, sudah. Nanti akan datang lagi besok. Itu penyakit was-was yang cukup banyak terjadi dalam bab thaharah. Begitu ya. Sama lah seperti orang takbir Allahu Akbar, aduh perasaan nggak benar, dia takbir lagi. Itu bukan malah bagus, itu malah memberatkan. Malah memberatkan. Jadi fikih itu, ya thaharah itu juga jangan dibuat sulit. Ya, ada orang misalnya lagi sholat ke masjid, musim hujan, becek, kecipratan air, aduh, ini ada najisnya nggak ya? Lalu dia ganti kainnya, dia cuci, tidak perlu. Kalau nggak tahu ya sudah. Ya, kalau nggak tahu ya sudah. Ya, anggap asalnya adalah suci, kainnya suci, air itu asalnya suci. Ya, kemarin saya ditanya juga, Ustaz saya lewatin rumah itu ada anjingnya, di depan rumah itu ada becekan, kena kotoran, najis nggak? Enggak najis. Ya. Anda tidak meyakini bahwa itu ada najis kan? Nggak yakin, ya sudah. Jangan dihirau. Ya kecuali kalau masalah kebersihan dia mau cuci, dia mau apa, lain lagi. Begitu ya. Jadi itu masalah. Jadi masalah thaharah ini juga sebenarnya fleksibel juga ya. Kita jangan terlalu dibuat berat juga akhirnya. Sama dengan gendong anak gitu ya. Popok atau gendong anak. Ya. Kalau kita nggak tahu ada najisnya atau tidak, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tahu nih anak tadi buang air nih cuma belum dicebokin, ya nggak apa-apa deh ya. Apa namanya? Kan ketahuan tuh anak, kalau anak saya bilang ada cucu gitu ya. Nah, itu kalau lagi buang air atau apa BAB ketahuan tuh dia dan segala macam. Cuma ntar dulu cokinya. Nah, kalau kita tahu itu kan digendong. Kalau kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi khususnya untuk masalah najis ini, ya, walaupun setelah itu kita tahu oh ternyata dia buang apa namanya? Ompol. Ya. Kalau ketika kita gendong atau kita nggak tahu, itu nggak apa-apa. Najis itu beda ya. Orang misalnya sholat. Orang sholat. Sehabis sholat, dia baru sadar kalau dia nggak berwudu. Dia baru sadar, oh tadi belum wudu saya, udah sholat aja. Harus diulang nggak? Harus diulang. Karena dia tadi asalnya nggak berwudu, lalu dia sadar nggak berwudu. Gitu ya. Kasus kedua, dia udah berwudu. Lalu ragu, batal atau enggak? Berarti udah berwudu, nggak apa-apa. Kasus ketiga, dia pakaiannya kena najis. Lalu dia sholat dan dia tahu ada najisnya, nggak boleh, nggak sah sholat. Harus diulang. Ya. Cuma ada kondisi misalnya pakaiannya kena najis. Dia mau bersihkan, cuma entah bagaimana ada urusan, dia lupa. Habis salam, dia ingat, oh iya pakaian saya najis. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Padahal tadi dia pakai pakaian yang ada najis. Karena lupa, ya, nggak sadar, begitu, ya, nggak tahu. Ya ini landasan ini diambil dari satu riwayat Rasulullah pernah sholat pakai sendal, lalu di tengah sholat dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa di sendal itu ada najisnya. Maka Rasulullah langsung apa namanya lepas sendalnya saat sholat. Dan dia tidak batalkan, dia teruskan sholat. Padahal berarti pemahamannya apa? Dari takbiratul ihram sampai diingatkan malaikat Jibril, dia sholat bawa najis, tapi tidak masalah. Kenapa? Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Ya, jadi kalau anak pakai pampers, pakai apa begitu ya, kan nggak selalu dia najis, nggak selalu dia kencing, belum tentu dia langsung kencing kan. Begitu. Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak masalah.
Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau tahu anak ini ada najisnya, lalu kita gendong, ya itu nggak boleh. Karena kita membawa sesuatu yang najis. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ya, sudah menjawab ya buat Kak Salinaf. Terima kasih juga untuk Ustadz Abdul Hadi. Berarti yang tadi saya tangkap tuh emang penyakit was-was ini cukup banyak banget di Indonesia itu, dan cukup harus ditanggapin dengan serius. Ya, karena tabiat orang begitu. Yang itu kadang-kadang wallahu a'lam. Ini masalah juga untuk pengajaran. Ya, ada guru yang justru malah senang, tidak. Padahal itu malah buruk dan mengganggu seseorang. Wallahu a'lam. Baik, izin berkenan Ustaz, apabila berkenan karena melebihi waktu, ada satu pertanyaan lagi terakhir. Baik. Ini di kolom chat Zoom ada pertanyaan dari Kak Ahmad Yanis. Izin bertanya Ustadz tentang jenis air. Syarat 2 kula, apakah menjadi syarat mutlak air disebut mensucikan? Dan kemudian yang kedua, bagaimana misalkan seorang setelah mandi junub atau berwudu dari air di dalam bak? Jika saat berwudu atau mandi junub, kemudian ada cipratan air yang terjatuh di bak yang kita gunakan, bagaimana status airnya? Mungkin status di bak. Ada air mustakmal yang bekas mandi junub, bekas wudu, terus masuk ke dalam bak tersebut. Bagaimana status air bak tersebut? Sekian dari Kak Ahmad Yanis. Baik, terkadang ada salah persepsi ya. Padahal kalau para ulama, pertama tentang air 2 kula ini sebenarnya bukan perkara yang disepakati. Ya cuma memang cukup kuat ya dalilnya. Dan ini yang cukup kuat memegang prinsip ini mazhab Syafi'i memang. Ya, karena itu makanya biasanya istilah 2 kula cukup populer ya. Cuma yang salah, ya, banyak orang mengira bahwa air kalau kurang dari 2 kula nggak bisa buat berwudu, nggak bisa buat junub. Nah, itu keliru. Ya, padahal jelas-jelas Rasulullah pernah berwudu dengan air 1 mud. 1 mud itu apa? Kurang lebih segelas. Ya, sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Ya, ternyata bisa memang ya. Saya pernah ada ikut acara aksi lah ya di Jakarta gitu kan. Kan waktu sholat datang, saya udah wudu batal. Ada ada air kemasan gelas. Saya pakai dikit-dikit gitu kan. Yang penting membasahi cukup untuk rukun. Bisa ternyata memang. Ya, asal kita bisa atur sedikit. Artinya air 2 kula itu bukan untuk menentukan apakah dia boleh berwudu atau tidak berwudu. Ya, kurang dari 2 kula segayung saja kan kurang dari 2 kula. 2 kula itu kurang lebih 60 cm persegi. Ya, atau kurang lebih juga 200 liter ya, 150 sampai 200 liter ya, air. Ya. Itu kurang dari itu, kalau airnya suci mensucikan, boleh tetap berwudu. Air segayung itu kan kecil, boleh untuk berwudu. Begitu. Nah, yang jadi masalah 2 kula itu sebenarnya kalau air itu kecampuran najis. Kalau air itu banyak kecampuran najis, tapi tidak merubah warna, rasa, dan baunya, air itu tetap suci. Katakanlah di kolam renang. Di kolam renang ya. Ya namanya kolam renang ya, ada yang kencing atau apa. Tapi nggak merubah warna, karena airnya banyak. Atau di danau lah begitu. Itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya airnya sedikit, seember, kena percikan najis. Walau tidak merubah warna, rasa, dan bau, air itu dianggap najis. Menurut mazhab Syafi'i. Memang ketat kalau soal ini mazhab Syafi'i. Itu dianggap najis. Nggak bisa buat berwudu. Walau nggak, kalau kita lihat, nggak ada tandanya ini, nggak ada warnanya, rasa, baunya. Cuma kena tetes aja. Ya. Itu tetap dianggap najis. Kalau airnya kurang dari 2 kula. Jadi itu permasalahan 2 kula itu permasalahannya. Ya, karena hadisnya Rasulullah mengatakan idza balaghal ma'u kullataini lam yahmil al khabath. Kalau air itu mencapai 2 kula lebih, dia nggak kena najis, nggak terpengaruh oleh najis. Dengan catatan tidak merubah warna, rasa, dan baunya.
Ya, jadi itu pemahaman dua pula. Jadi jangan sampai nanti dipahami kalau cuma segayung nggak boleh buat berwudu. Boleh buat berwudu kalau memang airnya suci mensucikan. Tapi kalau air ada seember lalu kena najis walau sedikit dan tidak merubah warna, rasa dan baunya, maka dia dianggap najis. Ini memang menurut fikih Syafi'i. Kalau menurut fikih Hambali atau yang lainnya, sebagian ulama mengatakan patokannya berubah atau tidak. Kalau nggak berubah, walau kena najis, tetap dia suci. Itu yang lebih ringan lagi, lebih besar lagi. Tapi oke lah kita